Bab 559. Keturunan langsung keluarga kerajaan. Pria parubaya dari keluarga kerajaan itu tertegun dan dipenuhi dengan ketakutan. "Aku membenci mulutmu." Jerry yang tiba-tiba berhenti saat dia melewati pria parubaya itu dan berkata dengan wajah tenang. Apa yang ingin kamu lakukan?" Pria parubaya itu ketakutan. Jerry yang tersenyum tipis, "Tidak, hanya ingin memukulmu." "Kamu." Sebelum kata-kata pria parubaya itu diucapkan, Jerry yang sudah mengangkat tangannya. Plak. Sebuah tamparan yang beberapa kali lebih keras dari sebelumnya menghantam mulut pria parubaya itu dengan keras. Hanya terlihat tubuh pria parubaya seberat 80 hingga 85 kilogram itu, seperti layang-layang dengan tali putus, terbang lurus keluar, disertai dengan beberapa gigi berlumuran darah yang terbang bersama. Boom! Pria parubaya itu jatuh sejauh belasan meter. Saat pria itu mendarat di tanah, dia sudah benar-benar pingsan. Wajah pengawal berpakaian hitam itu terlihat sangat buruk. Jauh di dalam pupil matanya, ada rasa takut yang lebih kuat. Seorang pemuda di bawah 30 tahun telah menamparkan orang dewasa sampai terlempar lebih dari 10 meter dan dengan mudah mematahkan salah satu pergelangan tangannya. Bagaimana mungkin pemuda seperti itu adalah orang biasa? Bahkan di antara keluarga kerajaan, tidak ada pemuda sekuat itu, bukan? Pengawal berpakaian hitam itu tidak berani terus mengganggu, dan berjalan kembali ke mobil Rolls-Royce dengan wajah serius. Dia membungkuk ke jendela yang terbuka di belakang dan berkata, "Tuan Muda Huff, orang ini tidak biasa. Demi keselamatan Anda, aku sarankan untuk pergi dulu." Ada keheningan yang panjang di dalam mobil sebelum sebuah suara bangga terdengar, "Aku adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan Kyushu. Apakah ada waktu ketika aku akan menghindari orang lain?" Setelah mengatakan hal ini, pintu mobil terbuka dan seorang pria muda melangkah keluar. Pria itu berusia sekitar 30 tahun, dengan fitur wajah yang luar biasa. Jika ditampilkan di layar film atau televisi, wajahnya pasti setingkat idola. Tidak hanya penampilannya yang luar biasa, tetapi tubuhnya juga sangat bagus. Pada saat ini, matanya menatap tanah di daerah selatan kota di depannya, dan matanya menjadi semakin tajam. "Aku ingin membangun rumah mewah di sini." Tampaknya di matanya, sebidang tanah ini sudah menjadi miliknya pribadi. Dia bahkan tidak menaruh Jerry yang berada tidak jauh dari situ, di matanya. "Aku ingin melihat orang macam apa yang bahkan berani memukuli orang-orang aku, Huff Chao." Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia langsung mengambil langkah ke arah Jerry Yang. 8 pengawal berpakaian hitam buru-buru mengikuti di belakangnya. "Guru, bagaimana menurut Anda tentang membangun kota Kyushu di sini?" Melihat ekspresi bersemangat Profesor Du, Robin Luo bertanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Profesor Du tersenyum lebar, "Bagus, sangat bagus, benar-benar bagus. Sebidang tanah ini adalah tempat yang bagus untuk membangun kota Kyushu. Baik dari segi Feng Shui, lokasi geografis, atau kualitas tanah di sebidang tanah ini. Begini saja, aku akan kembali dan berkemas sekarang. Kemudian aku akan tinggal di sini dan memulai pemetaan lapangan pada sore hari. Segera setelah itu kita akan memulai membuat desain kota Kyushu." Profesor Du berkata dengan penuh semangat. Jerry Yang dan Robin Luo sama-sama tercengang, tidak menyangka Profesor Du akan begitu bersemangat untuk memulai survei dan pemetaan di sore hari. "Guru, serahkan saja pemetaan kepada tim proyek. Bagaimana aku bisa meminta Anda melakukannya sendiri?" Robin Luo berkata dengan tergesa-gesa. Profesor Du menggelengkan kepalanya. "Tim proyek adalah tim proyek, aku adalah aku. Kota Kyushu adalah impianku, aku harus melakukannya sendiri. Lalu bagaimana kalau begini? Aku akan menyuruh seseorang membangun rumah kecil di sini terlebih dahulu, setidaknya memberi Anda tempat tinggal." Robin Luo berkata lagi dengan tergesa-gesa. Profesor Du berkata dengan nada tidak senang, "Sejak kapan kamu menjadi begitu suka berbicara omong kosong? Aku bisa mendirikan tenda dan menggunakannya sebagai kantor sementara. Sudah, kamu tidak perlu banyak bicara, aku sudah mengambil keputusan." Mendengar kata-kata ini,
Robin Luo hanya bisa menyerah pada bujukan dan menatap Jerry yang dengan wajah tak berdaya. Jadi kamu yang menyakiti orangku. Saat itu, sebuah suara muda tiba-tiba terdengar. Hanya terlihat seorang pemuda berpakaian bermerek mewah berjalan mendekat, diikuti oleh 8 pengawal berpakaian hitam. Pemuda ini tidak lain adalah keturunan langsung dari keluarga Chao, salah satu keluarga kerajaan Kyushu, Haf Chao. Sama seperti Jerry yang memandang Haf Chao juga memandang Jerry yang, dengan sedikit olokan di matanya. Namun, Jerry yang hanya melirik Haf Chao sekilas, dan kemudian berbicara, "Aku menyakitinya, apa yang akan kamu lakukan?" Haf Chao tertegun, dia tidak menyangka ada orang yang masih berani bersikap sombong setelah melihatnya. Tapi segera, dia bereaksi. Pihak lain tampaknya belum mengetahui identitasnya. Jadi, dia memperkenalkan dirinya lagi, "Margaku Chao, nama pertamaku Haf, dari keluarga kerajaan. Kamu melukai orangku, bukankah seharusnya kamu memberiku penjelasan?" Setelah memperkenalkan diri, Haf Chao bertanya lagi, "Kamu bawa Profesor Du pergi dulu." Jerry yang menginstruksikan Robin Luo, yang berada di sampingnya. Meskipun dia takut, Robin Luo menganggukkan kepalanya dengan cepat dan siap untuk membawa Profesor Du pergi. "Siapa yang berani pergi tanpa seizinku?" Haf Chao menatap Jerry yang dan berkata dengan dingin. Beberapa pengawal berpakaian hitam segera mengepung Robin Luo dan Profesor Du di tengah. "Apa yang kamu lakukan?" Profesor Du belum pernah melihat pertempuran seperti itu sebelumnya, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Robin Luo juga ketakutan, pada saat ini, dia hanya bisa berharap pada Jerry Yang. "Orang tua, tutup mulutmu." Seorang pengawal berpakaian hitam, mengangkat tangannya dan memukul ke arah wajah Profesor Du. Tetapi pada saat itu, Jerry yang baru saja berdiri di depan Haf Chao, menggerakkan kakinya dan menghilang di detik berikutnya. Pada saat Haf Chao kembali sadar, Jerry yang telah berdiri di depan Profesor Du dan memegang tangan pengawal berpakaian hitam itu dengan satu tangan. "Nak, kamu berani menghentikanku." Pengawal berpakaian hitam memiliki ekspresi garang di wajahnya dan bertanya dengan kejam. Boom! Jerry yang bahkan tidak repot-repot berbicara dan mengeluarkan sebuah tendangan, yang mengenai perut orang tersebut. Dengan suara keras, tubuh pengawal berpakaian hitam itu langsung ditendang beberapa meter. Pada saat ini, semua orang membeku, dan pupil mata Haf Chao juga menyusut. Pengawal yang bisa dibawa olehnya semuanya sangat kuat. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar ditendang jauh dengan satu tendangan dari seorang pemuda. Sebelumnya, ada pengawal lain yang pergelangan tangannya dipatahkan oleh Jerry Yang. Selain itu, ada juga asistennya yang juga ditampar oleh Jerry Yang dan masih dalam keadaan koma. Intinya adalah bahwa pihak lain sudah mengetahui identitasnya dan masih memiliki keberanian untuk melawannya. Ini hanyalah tamparan di wajahnya, tidak memberinya muka sama sekali. Profesor Du juga tercengang ketakutan, dan hanya ketika dia melihat Jerry yang berdiri di depannya barulah rasa takutnya berkurang banyak. "Bawa Profesor Du pergi." Jerry yang memerintahkan lagi. Robin Luo terdiam sejenak sebelum dia buru-buru menarik Profesor Du pergi. Saat pengawal berpakaian hitam mencoba menghentikan mereka, Jerry yang sudah berjalan mendekat. Mereka menatap Jerry yang dengan sungguh-sungguh seolah menghadapi musuh yang tangguh. Kekuatan yang ditunjukkan Jerry yang telah benar-benar menaklukkan mereka, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Dari 8 pengawal, 2 orang kini telah kehilangan kekuatan tempurnya, menyisakan hanya 6 pengawal, yang juga tidak berani bergerak. Pada saat ini, wajah Haf Chao sangat buruk. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Siapa kamu? Kamu tidak berhak untuk mengetahui siapa aku." Jerry yang menjatuhkan kalimat dengan acuh tak acuh dan berbalik ke arah di mana Robin Luo dan Profesor Du pergi. "Apakah aku memberimu izin untuk pergi?" Haf Chao mengertakkan gigi dan berkata, "Bersambung."